berangkatnya sebelum dia kemudian seorang pekerja berat ya. Pekerja berat. Dia pernah jadi kerja di bangunan, tukang bubur ayam, tukang sendal, tukang sepatu segala macam lah. Sampai akhirnya Allah angkat derajatnya, dia bisa masuk ke dunia komedi dan bergabung sama teman-teman yang lain sampai akhir hayatnya dia. Oh si Sapri. Nah, cuma pribadi yang nggak berubah lah ya, walaupun diangkat kata Bang Oki derajatnya ya kan. Apalagi dari latar belakangnya dari bawah sampai sempat juga dia kerja di Wendy dulu kan, sempet dia jadi PU deh. Bapak sempat lihat dia tuh. Nah kalau kita lihat ini tentunya pernah jadi penonton. Nah dari penonton itu ya, dia berangkat tuh, tapi nggak berubah. Udah tetap dia jadi Sapri yang begini gitu. Sampai dia akhirnya kan sibuk di palang pintu. Kalau di budaya Betawi siapa sih nggak kenal Sapri, sampai juga dia menjadi ikonik Jackmania juga. Jadi emang mau sibuk loh. Kedua memang nggak pernah berubah, nggak apa inilah. Ya makanya dengan kejadian kayak begini juga kan kita kaget juga, ternyata dia punya bermacam penyakit yang kita nggak tahu. Memang dia kan tipe orang yang sebetulnya anti sama rumah sakit sama dokter mungkin ya. Tapi selama waktu jalan bubuk memang pola makannya itu kan nggak kontrol atau apa gitu kan. Ya kita sih yang ditinggalkan ya mudah-mudahan Sapri ini orang baik, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling mulia dan di amal ibadahnya pun diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu aja lah doa kita sebagai sahabat. Iya, kalau yang jadi kebetulan beberapa bulan ini memang dia kerja barengnya sama Bopak di satu sinetron. Jadi yang tahu persis untuk sisa-sisa akhir hayat itu tanda-tandanya mungkin Bopak yang tahu karena Bopak sendiri yang langsung ngalamin. Memang tanda-tanda kita kan kasih sinyal sebetulnya obrolan Sapri ini obrolan perpisahan kali. Cuman kita sebagai teman kita nggak sadar begitu. Ya awalnya kayak dia bercerita, gue beli mobil buat mengantar jenazah. Dia bercerita dia amat senang dengan mobil pengantar jenazah itu katanya. Ini biar masyarakat di tempat gue tinggal nggak perlu nyewa lagi gitu, bersama dengan warga setempat gitu. Bapak bilang ya bagus lah Pri, kalau begitu ini buat ibadah kita nanti kalau kita pulang. Iya Pak, nanti insya Allah juga gue ngikutin gaya lo begitu gitu. Kan kita sama Sapri itu ya dia nganggap kita abang, kita juga nganggap dia adek, kayak gitu-gitulah. Udah makanya itu dari situ kita nggak tahu kalau itu sinyal-sinyal perpisahan. Nah pas pada saat perubahan-perubahan di lokasi itu dia mulai capek, mulai ngeluh. Secara manusia kita bilang wajar lah dia ngeluh kayak begitu, tapi kita tidak melihat kalau Sapri itu sakit kan. Ya udah Pri santai aja kita bilang, kalau memang lo ini biar dialog lo dipakai sama Daus atau Parite atau Bopak kita bilang di sana. Nah cuman kita sebatas itu, tapi lama-lama dia kayak sakitnya serius gitu. Cuman kan yang kita pikir ini kan kalau di lokasi tuh serem juga kalau makannya tuh kan nggak kontrol, makan tidur, minum teh tuh teh manis, es, belum lagi es yang digigit-gigit sama dia. Nah pas pada saat dia pergi kita baru sadar dia tuh merasakan gimana panas badan dia, ini dia tuh dia perlu dingin kayak gitu kan, kita nggak tahu ya. Mungkin tensi di dalam udah tinggi panasnya gitu kan. Nah di samping udah setelah itu udahlah kita syuting. Nah syuting terakhir itu dia ada 2 scene, dia udah nggak mau syuting. Tapi kok kata si adeknya si Doli tuh tiba-tiba dia datang aja ke lokasi. Datang ke lokasi ini tapi cuma untuk Pak Parite, bos, gue udah nggak sanggup pakai gue keluar. Ya, kalau udah nggak apa-apa Pri, kalau lo sakit lu istirahat aja gitu, jangan lu keluar gitu. Nanti lu udah sehat baru main lagi, nanti kita obrolin biar sin lu dikurang-kurangin gitu. Kita kan tetap bertahan dia gitu kan. Lu suka mikirin kesehatan lu aja sama istri lu deh kayak gitu. Ya itu apa terakhir perpisahan terakhir dia nangis sama kita tuh benar-benar nangis gitu. Ngeluarin unek-unek dia lah
sampai adanya diomelin, lu sih bisa nyuruh aja kata gitu. Kan gua ngerasain tuh gitu. Gua minta minum lu susah di depan gua lu malah ngurusin sepatu, ngurusin kayak gitu. Ya memang kalau Ngambek. lihat sih memang Sapri itu dari pola makan ya, pola makan dia tuh benar. nggak bagus. Dia demen gorengan, terus minuman yang manis-manis dingin lagi. Sirup. Sirup, Oh, jadi yang dingin-dingin kasih jeruk dingin apa segala macam. Terus nggak minumnya nggak normal lagi, nggak sedikit, banyak. Jadi memang olahraganya kurang. Jadi sebenarnya memang pola hidupnya dia yang kurang bagus. Apalagi kalau makan gorengan tuh sendiri aja tuh bisa 10 apa 15 dia sendiri. Dia makan bakwan, dia makan tempe goreng gitu. Sebetulnya iya, sebetulnya dia cuma punya penyakit satu, dia punya asma. Satu punya asma. Cuma kalau dia udah kena gula darah, jadinya semuanya kena, ya jantung kena, dia kena asmanya ya memang penyakit bawaan. Dan memang dia terakhir semasa hidupnya pada di waktu dia di ruang UGD tuh, pada waktu mau pemindahan rumah sakit tuh dia diwajibin dulu cuci darah. Jadi memang main kejar-kejaran penyakitnya Sapri ini. Mau dikejar yang sini nunggu, mau dikejar yang ini nunggu. Jadi memang kesana kesini memang udah serba repot. Jadi mungkin memang inilah jalan terbaik buat Tuhan, buat Allah yang lebih terbaik ya kan. Walaupun misalnya ini juga pun mungkin dia dalam keadaan sulit. Iya, karena memang tahap selanjutnya setelah ada penyedotan darah katanya dia walaupun bagaimana harus amputasi. Nah jadi memang inilah mungkin jalan terbaik bagi Allah daripada nanti lo hidup susah kesananya. Inilah rahasia yang Allah punya gitu. Jadi kita ya mesti pasrah lah nerima, mesti ikhlas. Allah lebih sayang. Ya. Yang penting kita juga doain biar orang yang mempunyai Sapri ini semakin tabah, semakin kuat, semakin lebih mandiri lagi kan. Waktu WA paling bang, justru dia yang sering nasihatin, dia sering jaga kesehatan. Kata, oh iya Pri, ya juga lu juga jangan lupa, lu harus jaga kesehatan, makan lu yang biasa di satu program. Sama gua kan lama tuh berapa tahun satu program. Kalau di samping bedeng tuh di tempat program tuh makanannya itu coba kurangin. Oh iya bang, saya udah mulai ngurangin karena dia sering begini nih di samping di lokasi. Ya kepala pemukul. Jadi kita gini loh, sebenarnya Tuhan ini sayang sama makhluk. Jadi kalau kita mau sakit tuh pasti Tuhan kasih tanda loh. Ya, jadi Tuhan kasih tanda, tinggal kita aja yang feeling apa nih tanda kita nih. Sampai udah sering banget kadang-kadang dia gendor kakinya, dia giniin gitu kayak nggak enak gitu. Di lokasi pun begitu. Benar yang dibilang Anggot, tangan gitu. Jadi coba mungkin kalau dia ke dokter mungkin ya, tapi ini kan memang udah tulisannya begini. Tapi mungkin kalau di awal-awal dia tanya ya, mungkin gulanya nggak sampai 1140 di atas, udah nggak normal banget itu. 500 aja kan orang tumbang. Dokter bilang kalau gulanya turun, dia pasti ada gangguan di